Halo, perkenalkan nama saya Fidelis Sapirno Pratama dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten. Dan pada video kali ini saya akan membahas 3 soal. Soal yang pertama diambil dari soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten tahun 2013 nomor 5. Kita langsung ke soalnya. Bola biliar dengan jari-jari R, massa M dan momen inersia I atau I besar, berada di atas meja biliar. Bola disodok dengan gaya horizontal sehingga bergerak menggelinding ke kanan tanpa slip dengan kecepatan U. Bola kemudian mengenai dinding meja biliar yang memiliki ketinggian tepi atau H lambangnya, seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Dan ini gambarnya, yang dimana ada ketinggian tepinya, ada kecepatan yang dilambangkan dengan U, dan jari-jarinya. Akibatnya, bola itu berbalik menggelinding tanpa slip dan kecepatan V. Tanpa slip dengan kecepatan V. Tentukan hubungan antara H, ketinggian tepi, dengan R, agar kondisi ini terjadi. Anggap bola mengenai tepi meja dengan arah normal. Seperti itu. Kita langsung saja untuk ke pembahasannya. Yang pertama, pasti kita akan meninjau gambarnya dulu. Yang dimana ini adalah kecepatan sebelum disodok. Ini adalah kecepatan setelah disodok. Gambar setelah disodok ya. Yang dimana sebelum disodok ada kecepatan sudut, ada jari-jari, ada M masanya, ada gaya yang bekerja, dan arahnya, yaitu dibilang Y. Dan ada suatu kecepatan yang dilambangkan dengan U. Seperti itu. Dan juga ada ketinggian tepinya. Setelah disodok, gambarnya akan seperti ini. Kecepatannya akan berubah. Yang awalnya di U, sekarang jadi V. Seperti itu. Dan sini pasti juga masanya juga tetap ada. Dan juga ada kecepatan sudut aksen, karena berubah juga. Yang awalnya kecepatan sudut biasa, jadi setelah disodok kecepatan sudut aksen, seperti itu. Maka begitu bola biliar mengenai dinding meja biliar, bola mengalami gaya F ke kiri yang memberikan impuls linear atau I linear, sama dengan negatif F dikalikan delta T, yang dimana kenapa bisa negatif? Itu dikarenakan berlawanan arah, sehingga negatif nilainya. Setelah itu, impuls linear itu sama dengan perubahan momentum linear pada soal ini. Jadi dapat kita simpulkan impuls linearnya ini sama dengan perubahan momentum linear, yang dimana dengan momentum awalnya itu sama dengan massa dikalikan U, massa dikalikan kecepatan. Karena seperti yang kita ketahui, untuk rumus dari momentum itu adalah P sama dengan M kali V. Suatu massa dikalikan kecepatan. Yang dimana kecepatan sebelum disodok, yaitu massa dikalikan U. Dan setelah disodok, atau P akhir, momentum P akhir itu sama dengan massa dikalikan V. Seperti itu. Lanjut. Untuk itu dapat kita rumuskan seperti berikut. Impuls linear sama dengan momentum akhir dikurangi momentum awal. Yang dimana impuls linear ini adalah negatif F dikalikan delta T. Seperti sebelumnya ini, pindah ke sini atau substitusi. Sama dengan P akhirnya negatif MV. Kenapa bisa negatif? Karena berlawanan arah. Seperti itu. Sehingga nilainya negatif. Dikurangi MU. MU ini adalah P awalnya. Seperti itu. Jadi ruas kiri dan ruas kanan saya kalikan negatif 1. Sehingga hasilnya seperti ini. F dikalikan delta T sama dengan massa dikalikan kecepatan. Ditambah massa dikalikan U. U nya juga kecepatan juga. Cuman berbeda lambangnya saja. Seperti itu. Setelah itu ruas kanannya saya faktorin. Karena ada massa yang sama. Nah mungkin soalnya setelah disodok dan sebelum disodok bendanya berubah gitu. Massa bendanya berubah. Tapi tetap sama intinya. Seperti itu. Jadi gaya dikalikan delta T sama dengan massa dalam kurung dikalikan V tambah
U. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Untuk gerak rotasi, impuls rotasi sama dengan perubahan momentum sudut bola biliar. Yang dimana inersia rotasinya itu sama dengan L akhir dikurangi L awal. Setelah ini, tetapkan arah berlawanan jarum jam sebagai arah positif. Maka kecepatan sudut aksennya positif. Sedangkan kecepatan sudut yang biasanya saja negatif. Sehingga dapat kita rumuskan, kita masukkan torsi dikalikan delta T. Yang ini delta T sama dengan inersia dikalikan kecepatan sudut aksen dikurangi dalam kurung dikurangi inersia dikalikan kecepatan sudut. Dengan inersianya itu adalah inersia bola pejal yang sudah diketahui, yaitu 2/5 mr kuadrat. Itu untuk inersianya, nilai inersianya. Setelah itu kita lanjut. Torsi ini adalah gaya dikalikan arahnya. Arahnya tadi dilambangkan dengan apa? Yaitu Y. Sehingga dikalikan delta T sama dengan inersianya. Ini kan boleh nih, ini sama. Negatif ketemu negatif, jadi positif. Dan jadi tambah, bisa kita faktorkan lagi. Jadi I-nya kita keluarkan, kita masukkan dalam kurung omega aksen ditambah omega, atau kecepatan sudut aksen ditambah kecepatan sudut. Kita substitusikan nilai inersianya 2/5 mr kuadrat. Setelah itu kita lanjut. Kecepatan sudut omega aksen sama dengan V per R. Jadi V-nya itu adalah dibagi R itu adalah suatu kecepatan sudut aksennya seperti sebelumnya. Karena bola sudah disodok, otomatis V sudah dikatakan seperti pada soal. Dibagikan dengan R itu adalah kecepatan sudut aksennya. Dan omega atau kecepatan sudut yang sebelum disodok itu sama dengan U dibagi R. Karena lambangnya U, otomatis kita menggunakan U. Tapi untuk biasanya kita ketemu pada buku-buku gitu ya. Ini adalah V dan sini adalah V aksen. Tapi di sini karena sudah dibilang U, otomatis kita menggunakan U. Di sini dibilang kecepatan sudut setelah disodok, ya V, kita gunakan V juga. Sehingga persamaan di atas menjadi F dikalikan Y dikalikan delta T. Seperti sebelumnya sudah sama dengan 2/5 mr kuadrat. Di sini kita ubah yang awalnya omega aksen ditambah omega, kita ubah jadi V per R tambah U per R. Sehingga di sini V dikalikan delta T dikalikan Y sama dengan 2/5 mr. Dalam kurung V tambah U. Kok R-nya hanya R aja, bukan R kuadrat, pada atasnya R kuadrat. Di sini kita boleh tambahkan dulu, jadi kan V tambah U per R. Jadi R-nya tuh boleh dicoret. Coret. Sehingga hasilnya seperti ini, 2/5 mr dalam kurung V tambah U. Dan ini kita anggap untuk persamaan kedua. Dan sebelumnya itu adalah persamaan yang pertama. Setelah itu persamaan pertama dan persamaan kedua kita bagi. Maka kita akan mendapatkan suatu Y-nya untuk mencari hubungan antara H dan R-nya. Jadi persamaan 2 dibagi dengan persamaan 1. Sehingga sini boleh dicoret F dengan F, delta T dengan delta T. Y-nya nggak ada yang sama di bawah, kita biarin. 2/5 nggak ada yang sama juga, kita biarin juga. M dengan M kita coret, R-nya tidak ada yang sama. V tambah U dengan V tambah U juga boleh kita coret. Seperti itu. Jadi sisanya itu adalah Y sama dengan 2/5 R. Jadi sini sisa Y dan sini sisa 2/5 R. Karena semuanya di atas, jadi tidak ada perubahan tempat. Biasanya kalau di bawah pasti ada perubahan tempatnya. Kalau hasilnya ada yang di bawah. Tapi karena hasilnya di atas tidak ada perubahan tempat. Jadi kita dapat Y-nya itu sama dengan 2/5 R. Seperti itu. Kita lanjut, bagaimana hubungan H dan R-nya, ketinggian tepinya dengan jari-jarinya yang sebelum disodok dan sesudah disodok. Hubungannya bagaimana? Yaitu H ditambah R ditambah Y. Yang dimana kita lihat pada gambar sebelumnya, jari-jari ditambah Y itu ada suatu ketinggian tepinya. Seperti itu. Jadi
H itu sama dengan R ditambah 2 per 5 R. Y-nya ini seperti sebelumnya, yaitu 2 per 5 R. Seperti itu. Jadi, ini kita ubah jadi 5 per 5. 5 tambah 2 sama dengan 7 per 5. Jadi, sama juga penyebutnya, otomatis tinggal ditambahin. Jadi, 7 per 5 R. Jadi, ketinggian tepinya itu adalah 7 per 5 R. Jadi, saling berhubung. Otomatis sini ada variabel H dan sini ada variabel R, saling berhubungan. Seperti itu. Soal yang kedua diambil dari soal Olimpiade Fisika tingkat kabupaten tahun 2006 nomor 6. Dan ini soalnya. Seorang pemain ski melompat dengan sudut 37 derajat. Dan laju V0 sama dengan 10 meter per second. Kemudian ia mendarat dan menempuh jarak sejauh L pada bidang miring. Lihat pada gambar. Seperti ini gambarnya. Jika sudut kemiringan bidang 45 derajat, tentukan jarak L yang ditempuh. Asumsikan gravitasi atau percepatan gravitasinya sama dengan 10 meter per second kuadrat. Dan sin 37 derajat sama dengan 0,6. Di sini ada kecepatan awalnya dengan sudut 37 derajat. Nah, sini adalah 45 derajat sudutnya. Dan sini kita lambangkan dengan theta biasa. Dan sini kita lambangkan dengan suatu sudutnya lain. Kita lanjut untuk pembahasannya. Yang pertama, pasti kita akan meninjau gambar. Yang dimana di sini kita tinjau gambarnya yang ada kecepatan awal, ada sudut atau theta, ada sudut juga di sini juga, dan di sini ada arah untuk sumbu x, dan dimana x-nya ini sama dengan L cos sudut dari bawahnya ini, seperti itu. Dan juga ada sumbu y yang dihitung dari sumbu y, hitungannya itu y sama dengan negatif L cos sudut yang berada di sini. Seperti itu. Karena sudut ini berada di sini, otomatis sudutnya juga sama juga berada di sini. Seperti itu. Jadi sebelumnya apa-apa saja yang sudah diketahui, yang pertama itu ada V0-nya. V0-nya itu adalah 10 meter per second atau kecepatan awalnya. Yang kedua, theta sama dengan 37 derajat atau sudut yang pertama. Bilang aja sudut yang pertama. Dan sudut yang kedua adalah 45 derajat. Untuk sin 37 derajat sudah diketahui pada soal, nilainya itu 3 per 5. Otomatis untuk cos sendiri, cos 37 derajat kita menggunakan rumus trigonometri, kita olah-olah lagi, maka akan mendapatkan 4 per 5 nilai dari cos 37 derajat. Karena di sini ada cos, di sini ada cos, yang digunakan adalah cos bukan sin. Seperti itu. Ada juga menggunakan sin, tapi kita lihat lagi lah nanti. Oke, kita lanjut. Untuk pemain ski mendarat di titik koordinat X sama dengan L cos sudut yang kedua sama dengan L per 2 dikalikan akar 2. Yang dimana cos 45 derajat ini adalah 1/2 akar 2. Jadi 1/2 akar 2 dikalikan dengan L. Otomatis nilainya adalah L per 2 per L per 2 kali-kalikan akar 2. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Untuk X sama dengan kecepatan awal dikalikan cos theta dikalikan T. Yang dimana X-nya ini sudah diketahui sebelumnya, yaitu L per 2 dikalikan akar 2. Sama dengan kecepatan awalnya 10 meter per second sudah diketahui, dikalikan cos theta yaitu 4 per 5. Jadi cos 37 derajat tadi. Karena untuk sudut yang pertama kan 37 derajat. Jadi itu theta. Otomatis cos 37 derajat itu 4 per 5 dikalikan T. Jadi di sini 4 per 5 dikalikan T. Kita lanjut lagi. Untuk itu dapat kita olah-olah lagi. Kita ingin mencari suatu waktunya dulu, T-nya dulu. Jadi diolah 10 kali 4, 40 dibagi 5, 8. Dipindahkan ke sana, ke ruas kiri, otomatis dibagi. Jadi L per 16. Jadi L kalikan akar 2 per 16. Seperti itu. Kita lanjut lagi.
Untuk itu kita proyeksikan terhadap sumbu Y, maka Y itu sama dengan L negatif L sin sudut yang kedua, sama dengan negatif L per 2 akar 2, sama juga ini sin 45 derajat. Sin 45 derajat itu 1/2 akar 2, sama juga dengan cos 45 derajat. Seperti itu. Untuk arah sumbu Y, persamaannya sebagai berikut. Y sama dengan Y0 ditambah V0Y, berarti kecepatan terhadap di Y, kecepatan awal di Y, ditambahkan setengah AT kuadrat. Dan ini adalah rumus GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Seperti itu. Kita lanjut lagi, kita substitusikan nilai-nilai yang berada. Ada nilai Y-nya itu, nilai Y-nya tadi adalah negatif 1/2 akar 2 dikalikan L, sama juga ya, ini tinggal dipindahkan ke sana jadi L juga, sama dengan 0 ditambah 6. Kenapa Y0 nya 0? Karena ada salah satu komponennya itu nilainya 0, otomatis jadi 0. Ditambahkan dengan kecepatannya itu 6. Kenapa bisa dapat 6? Ini dikarenakan dari proyeksi dari sumbu Y. Berarti kecepatan dari sumbu Y itu, kecepatan awalnya 6 meter per second. Itu didapatkan dari cos 45 derajat. Bukan 45 derajat ya, tapi cos 37 derajat. Otomatis dapat hasilnya 6. Seperti itu. Dikurangi 5 dalam kurung L akar 2 per 16 kuadrat. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Jadi di sini dapat kita olah-olah lagi, kita masukkan nilainya ke dalam, dan di sini hasilnya negatif 1/2 akar 2 sama dengan 0 ditambah dalam kurung 6 akar 2 per 16 dikurangi 10 L per 16 kuadrat. Dan dimana di sini pasti ada tanda tanya dong. Kenapa L-nya hilang? Itu dikarenakan L kiri dan L kanan dicoret. Bisa dicoret karena di sini ada kuadrat, sini ada kuadrat, makanya di sini masih ada L, di sini tidak ada lagi L ya, di sini juga tidak ada lagi L, tapi di sini masih ada L-nya karena kuadrat. Seperti itu. Difaktorin, habis itu dicoret. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Jadi untuk itu 10L per 16 sama dengan 14 akar 2. Ini diolah lagi, dipindah-pindahkan lagi. Ini pindah ke ruas kiri, ini pindah ke ruas kanan, otomatis kan jadi positif semuanya. Jadi sama dengan 10L per 16. Nah, seperti itu. Dan dimana kuadratnya ini kita pindahkan ke ruas kanan, otomatis juga hilang. Jadi nilainya itu adalah 14 akar 2. Yang dimana 6 akar 2 per 16 ditambah 1/2 akar 2. Setelah itu dikuadratkan, otomatis nilainya 14 akar 2. Dan untuk itu kita mencari nilai L-nya. Yang dimana untuk mencari nilai L-nya ini, jadi 14 akar 2 dikalikan 16 dibagi 10. Otomatis hasilnya adalah L sama dengan 22,4 akar 2 meter. Jadi kita sudah mendapatkan hasilnya. Seperti itu. Jadi yang ditanyakan itu adalah ininya. Lebarnya atau panjangnya. Panjangnya sih lebih tepat untuk panjangnya. Seperti itu. Untuk soal yang ketiga diambil dari soal Olimpiade Fisika tingkat Kabupaten tahun 2010 nomor 6. Sebagai berikut soalnya. 1 unit paket bantuan makanan dijatuhkan dari suatu balon terbang yang sedang bergerak naik secara tegak lurus dengan kelajuan V0 atau kecepatan awal sama dengan 10 meter per second di ketinggian H sama dengan 120 meter dari atas permukaan tanah. Jadi apa saja yang ditanyakan? Yang A yang ditanyakan itu tuliskan besar kecepatan awal paket tersebut. Yang kedua, B. Tuliskan persamaan yang menyatakan posisi paket saat T lebih dari 0, yaitu HT yang dinyatakan dalam G, V0, dan H. Yang C. Jika T adalah lama paket tersebut mencapai permukaan tanah, dianggap V0 sama dengan 10 meter per second.
Tentukan besar T. Jadi yang pertama untuk pembahasannya pasti ada beberapa yang diketahui. Seperti pada ilustrasi gambar berikut. Pada soal kita dapat ilustrasikan seperti ini. Yang dimana ada balon udaranya. Di sini ada kecepatan V balon tanah sama dengan V0-nya. Ini ada balon udaranya dan ini adalah paketnya. Jadi V paket balon itu adalah dengan 0. Dikarenakan T-nya sama dengan 0, otomatis nilai kecepatannya itu 0. Seperti itu. Dan sini ada ketinggiannya dari permukaan tanah sampai ke paketnya, yaitu H. Dan sini adalah HT, posisi paket pada saat T lebih dari 0. Dan ini adalah permukaan tanahnya. Jadi dapat disimpulkan ada beberapa yang bisa kita ketahui. Yang pertama, kecepatan balon terhadap tanah. Itu sudah pasti. Yang kedua, V balon tanah sama dengan V0 sama dengan 10 meter per second. Jadi yang ketiga, kecepatan paket terhadap balon V paket, balon itu sama dengan 0. Dikarenakan T-nya sama dengan 0, otomatis nilai kecepatannya itu 0 juga, 0 meter per second. Dan terakhir yang diketahui, ketinggian H sama dengan 120 meter. Ini sudah diketahui pada soal. Kita lanjut untuk menjawab yang A. Otomatis yang ditanya itu adalah tuliskan besar kecepatan awal paket tersebut. Tentu yang dimaksud adalah kecepatan awal paket terhadap tanah sesuai konsep kecepatan relatif. Jadi otomatis V paket tanah itu sama dengan V paket balon ditambah V balon tanah. Otomatis V paket balon itu adalah 0 meter per second ditambah V balon tanah yaitu 10 meter per second ditambahkan, maka hasilnya itu sama dengan V paket tanah sama dengan V0 sama dengan kecepatan awalnya. 0 ditambahkan berapapun tetap hasilnya segitu hasilnya. Jadi 0 tambah V0 ya tetap V0 seperti itu. Yang dimana V0 ini adalah 10 meter per second. Jadi untuk pertanyaannya A sudah dijawab, yaitu kecepatan awalnya itu 10 meter per second. Kita lanjut. Untuk menjawab yang B, ditanya persamaan yang menyatakan posisi paket pada saat T lebih dari 0, yaitu HT yang dinyatakan dalam G, V0, dan H. Jadi pada saat T sama dengan 0, posisi paket berada pada ketinggian H dari tanah, yaitu Y0 sama dengan H. Jadi dapat disimpulkan seperti ini, dikarenakan pada saat posisi T sama dengan 0. Kita lanjut. Pada saat T lebih dari 0, posisi paket HT, kecepatan awal paket terhadap tanah, sama dengan V0. Jadi untuk percepatan paket tersebut, yaitu percepatan paket A sama dengan negatif G. Dikarenakan sebab arah ke atas ditetapkan bertanda positif. Jadi arah percepatan gravitasinya itu berarah ke bawah, otomatis negatif nilainya. Seperti itu. Karena paketnya nurun ke bawah, jadi ngikutnya tuh arahnya ke bawah, otomatis negatif. Jadi untuk persamaan gerak paket memenuhi persamaan GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Seperti itu. Kita lanjut. Untuk itu rumus yang kita gunakan itu adalah Y sama dengan Y0 tambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kenapa menggunakan rumus ini? Karena rumus ini sangat berpengaruh dalam percepatan gravitasi. Seperti itu. Jadi kita menggunakan ini karena sangat berhubungan dan erat sekali. Jadi tinggal kita substitusikan nilai-nilainya, yang dimana Y itu adalah HT sama dengan Y0 itu adalah H ditambah V0T dikurangi setengah GT kuadrat. A ini adalah negatif G. Kenapa sini bisa negatif? Karena negatif G di sini. Jadi bilangan apapun dikalikan negatif, jika itu positif bilangannya akan menjadi negatif. Seperti itu. Jadi kita lanjut untuk menjawab pertanyaan yang C. Yang ditanya itu adalah besar T jika T adalah lama paket tersebut mencapai permukaan tanah. Anggap G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Jadi gunakan persamaan yang pertama, yaitu HT sama dengan H tambah V0T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini adalah persamaan yang pertama. Seperti jawaban yang B, itu adalah persamaan yang pertama. Jadi untuk menjawab soal yang ke C, kita harus menjawab soal yang B dulu, sehingga kita mendapatkan suatu persamaannya. Jadi di sini mencapai tanah, HT sama dengan 0. Substitusikan H sama dengan 120 atau 120 meter, V0-nya 10 meter per second, dan gravitasinya 10 meter per second kuadrat.
Di sini diperoleh 0 sama dengan 120 ditambah 10T dikurangi. Nah, ini 10T kuadrat. Ini sebenarnya 5T kuadrat ya. Ini dikarenakan setengah dikalikan 10. Jadi 5. Jadi ini maaf ya. Ini bentuknya seperti S, tapi ini sebenarnya 5. Jadi dapat kita sederhanakan lagi, kita bagi 5 semua. Maka hasilnya adalah T kuadrat dikurangi 2T dikurangi 24 sama dengan 0. Jadi di sini dapat kita faktorin lagi, otomatis T dikurangi 6 dan T ditambah 4. Yang dimana di sini T plus 4 ini akan menjadi negatif. Jadi waktunya negatif. Waktu itu tidak ada yang negatif. Otomatis kita ambil yang nilainya positif, yaitu T dikurangi 6. Yang dimana tinggal ini dipindahkan ke ruas kanan, otomatis akan menjadi 6 second. Jadi untuk waktunya itu, lama paket tersebut mencapai permukaan tanah itu adalah 6 second. Jadi sekian dan terima kasih.